Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafu intifa wa ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtihu amradatillahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 47 kalau kitab kecilnya ini, kitab Yaqutun Nafis. At-taharatu fihi al-awwal madkhalun wasani al-wudu al-thalis al-ghuslu ar-rabi' at-tayammum al-khamis an-najasa wal haidhi wan nifas. Toharoh di dalamnya dibahas satu tentang pengantar, madkhol. Semua bab atau dalam pembahasan sesuatu itu membutuhkan pengantar atau muqaddimah. Baru nanti masuk di wudu, pembahasan toharo itu, terus mandi, tayamum, nomor 5 itu membahas tentang najis, haid dan nifas. Selanjutnya dibalik halaman 48, at-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnas hissiyatan kanat kal anjasi au ma'nawiyatan kal uyubi. Toharo secara bahasa adalah membersihkan dan menghilangkan kotoran-kotoran, baik dari perkara yang kasat mata seperti benda-benda najis maupun sifatnya batin seperti penyakit-penyakit hati. Ciri khas kitabnya Alawiyin ya, atau Thariqah Sadafa Alawi ini sering menggabungkan antara fikih dan tasawuf. Sebetulnya kalau di kitab fikih tidak akan nyinggung tentang masalah batin, kebersihan ya wis pokoknya wudu, caranya wudu bagaimana. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab khususnya dari Hadramut ya, para habaib ini mesti menyinggung bukan hanya syariatnya tapi juga ada tasawufnya. Makanya dikatakan an-nadhafa wal khulusu minal adnas, membersihkan dari kotoran-kotoran. Al-aqdar hisiyatan kanat, maksudnya hisiyatan itu dengan panca indera, dengan terlihat mata ya, seperti najis ya. Au ma'nawiyatan
atau yang tidak kelihatan ya. Karena uyubi seperti penyakit-penyakit batin. Jadi mestinya kalau kita toharoh itu juga harus menghadirkan. Makanya kalau kita belajar kitab Hidayatul Hidayah karya Al-Imam Ghazali, setiap membasuh wajah itu ada doa sendiri, basuh kedua tangan ada doa sendiri ya. Artinya kayak kita ketika membasuh wajah ini minta kepada Allah dibersihkan dari dosa-dosa mata kita, hidung kita, mulut kita, dan nanti kita minta kepada Allah wajah kita nanti bisa mengeluarkan nur ya, atau cahaya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi dihadirkan ketika kita, walaupun secara syar'i ya pokoknya membasuh wajah sampai rata, mulai dari mana bitu syari, tumbuhnya rambut ini sampai ke intil-intilnya telinga ini, sampai ke janggut ya, jenggot ini. Nah, ini termasuk wajah. Jadi an-nadhafa wal khulusu minal adnas fisiyatan kanat kal anjas. Ini luhutan ya, masih secara luhut. Jadi toharoh secara luhut. Wa syar'an, nah secara syarak fi'lu ma tatawaqqaf alaihi ibahah walau min ba'dil wujuh au thawabun mujarrad. Ini penting. Jadi ketika jenengan belajar fikih, pengertian secara lughah, secara syarak ini dipahami betul agar kita itu dalam melaksanakan ibadah atau toharoh ini bisa apa sih tujuan sebetulnya toharoh itu. Jadi menurut syarak toharoh itu adalah melakukan apa-apa yang mana bolehnya menjalankan sesuatu tergantung dari pekerjaan tersebut, meskipun dalam beberapa sisi saja, atau melakukan sekedar untuk mendapatkan pahala. Nah, itulah gak dijelaskan ya, sulit. Pertama, fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah, melakukan apa-apa yang mana bolehnya menjalankan sesuatu. Ini yang dimaksud seperti kalhus latil ula fi toharatil hadasi wal kobasi. Jadi mengerjakan sesuatu yang mana menjadi syarat sahnya ketika kita melakukan wudhu ya, itu adalah yang dipakai acuan itu adalah basuhan pertama ketika kita wudhu atau ketika kita mandi atau ketika kita membersihkan najis. Jadi fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah, melakukan apa-apa yang boleh menjalankan. Jadi kita walau min ba'dil wujuh, lah ini ada lanjutannya, walau min ba'dil wujuh ini seperti kat tayamum. Tayamum itu kan ndak lengkap ya. Yang diusap hanya wajah dan kedua tangan. Jadi secara syarak toharoh itu adalah mengerjakan sesuatu yang mana bisa membolehkan atau membolehkan melakukan sholat ya. Yang wajib itu apa? Seperti basuhan pertama ketika wudhu ya.
Walau min ba'dil wujuh, walaupun tidak sempurna, ya, itu tetap dia katakan toharo. Seperti apa? Tayamum. Au thawabun mujarrad, atau hanya kita mencari pahala. Seperti apa kita mencari pahala? Kal ghuslati tsaniyah wa tsalitsah, basuhan kedua dan basuhan ketiga, atau tajdidul wudu. Ini memang ada khilaf, tapi jumhur ulama mengatakan selama orang masih mempunyai wudu, maka boleh melakukan sholat walaupun melebihi dari 1 kali sholat fardu. Karena ada yang menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Lho iki lho. Ayate lho idza kuntum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Berarti lakate salat dikongkon wudu. Berarti ada pendapat yang mengatakan setiap melakukan sholat harus wudu terlebih dahulu. Tapi karena ada hadis, ada keterangan bahwa Rasulullah pada Fathu Mekah pernah melakukan wudu sekali untuk beberapa kali sholat fardu, maka disitulah ditafsiri, oh ini apabila memang dia sudah berhadas, maka kalau punya hadas, maka setiap sholat wajib wudu. Maka dari itu, untuk menghindari ikhtilaful ummah, ya, khilaf, ya, akhirnya ada kesunahan namanya tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu setiap kali kita mau sholat itu sunnah memperbarui wudu. Tapi wudu kita ini bukan ma tatawaqqafu alaihi ibahah, bukan yang wajib, enggak. Jadi seandainya yang tajdid tadi itu terjadi kesalahan namanya, enggak rata atau apa, enggak ngaruh. Wong ini fungsinya hanya tajdid, ya, sunnah. Maksudnya enggak ngaruh, ya tetap enggak mendapatkan kesunahan. Karena apa? Tapi enggak sampai membatalkan sholatnya karena dia masih punya wudu. Atau basuhan kedua atau basuhan ketiga. Jadi harus diyakini basuhan pertama itu sempurna dulu. Jadi basuhan pertama, basuhan kalau belum sempurna bukan dikatakan basuhan pertama. Basuhan yang dikatakan basuhan yang sempurna adalah basuhan yang dianggap basuhan wajib adalah basuhan pertama, tapi yang sempurna itu sudah cukup. Barangkali punya waktu yang mepet, kalau wudu ya sudah seperlunya. Kalau memang basuhan pertama sudah cukup, tidak usah dilanjutkan kedua, ketiga, karena itu hukumnya sunnah. Sedangkan ini mengerjakan sholat pada waktunya, ini hukumnya wajib. Seperti itu. Itu pentingnya kita paham tentang fikih, bisa mengira-ngira. Kalau banyak orang ini gini, dia menyibukkan diri dengan perkara sunnah tapi sampai meninggalkan yang wajib. Wong wis rokeri sembahyang maca iftitah, ya. Jadi iftitah itu sunnah, langsung aja maca Fatihah. Karena kondisi kita sudah masbuk, wis terlambat. Kecuali kita bisa takbiratul ihram ma'al imam, bareng pasannya. Imam Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Nah, imam kan takbiratul ihram, baca doa iftitah, kabira walhamdulillah. Nah, kita baru maca kabira walhamdulillah. Karena kita biar juga mendapatkan kesunah. Tapi lak wis keri, ojo atik kabira alhamdulillah. Isok Fatihahmu gak cukup.
Nah itu kalau enggak paham, akhirnya bingung kabiro, ninggalno Fatihah. Makanya di dalam fikih itu diperinci betul. Iki sing fardu itu ini basuhan pertama, kedua, ketiga ini sunnah. Bahkan kalau keempat bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Kapan bisa menjadi haram? Contoh, di air yang musabal ya istilahnya disiapkan wakaf masjidnya, yang kita tidak boleh menggunakan dengan berlebih-lebihan. Jadi menggunakan berlebih-lebihan kalau harta kita sendiri itu hukumnya makruh. Nah duwe dhewe hukumnya makruh. Tapi kalau ini disiapkan untuk orang banyak atau untuk wakaf ya harus sesuai dengan pemakaian. Kalau berlebihan bisa menjadi haram. Ini kalau kita belajar bisa hati-hati, bisa hati-hati biar kita tidak sampai melakukan koyo wis bener ternyata yang kita lakukan ini tidak benar, sehingga tidak sesuai dengan aturan syariat. Jadi saya ulangi lagi, secara syarak toharo itu adalah fi'lu ma tatawaqqafu 'alaihi ibaha, yaitu mengerjakan sesuatu yang mana sesuatu ini bisa menjadi bolehnya melakukan sholat. Ini ngapunten kalau nanti kamu jenengan gak paham sampean takok, karena ini takrif pengertian. Lah pengertiannya guru ngerti kok bab liyane malah kesusahan. Jadi kalau memang ini maksudnya apa sih? Itu jenengan tanya saja. Pokoknya kudu paham, ojo pura-pura paham. Kuatir kowe iki apa maksudnya pokok diringekno ae ngene. Ya ndak apa-apa tanya. Iki duduk khutbah gak oleh protes. Nah ngaji ngene iki bae saya yang keliru ya dieling. Walau min ba'dil wujud. Jadi fi'lu ma tatawaqqafu 'alaihi ibaha. Ya, jadi melakukan segala sesuatu yang nanti membolehkan. Membolehkan maksudnya apa? Ya bisa melakukan sholat, bisa melakukan baca Quran, bisa menyentuh Al-Quran. Itu kan setiap sesuatu kan harus ada syarat-syaratnya. Oh ini harus, kamu mau menyentuh Quran harus suci terlebih dahulu. Ya, berarti yang membolehkan itu harus toharoh, yang maksud itu adalah toharoh yang mana sudah cukup dengan basuhan pertama, itu maksudnya. Nah, walau min ba'dil wujud ini diperinci. Oh ada kok sebagian tidak sempurna tapi tetap dikatakan toharoh. Apa itu? Seperti tayamum. Nah itu jenengan bawa catatan itu iso dikai contoh ini. Karena kalau ndak apa jenenge enggak dikai contoh meneh ditakoki iki maksudnya apa iki ba'dul wujud iki gak contone. Nah, kaya contone tayamum ya. Au thawabun mujarrad atau hanya untuk mencari pahala. Contohnya apa? Contohnya apa tadi? Nah, tajdidul wudu atau basuhan kedua atau ketiga. Bisa dipaham? Ya, alhamdulillah. Itu secara syarat. Ada yang bertanya monggo, kalau diskusi bertanya silahkan. Nggih, silakan. Napa? Napa ya? Pertanyaan masalah wudu. Kan wudu bisa bukan satu kali wudu bisa digunakan di Beberapa kali sholat, iya. Beda dengan tayamum. Bagaimana kan ada yang salah maksudnya kadang niat hanya wudu untuk sekali, apakah itu batal, apakah atau otomatis? Maksudnya ini loh, dia hanya wudu, niat wudu di dalam hatinya untuk sholat dulu,
Apakah itu wudunya hanya untuk zuhur aja? Sedangkan nanti saat sholat asar dia wudunya berubah. Apa perlu niat? Apa wudu itu tidak perlu niat yang Enggak ada. Jadi kalau niat jangan ditakyin. Kalau niat ditakyin itu kalau terjadi kesalahan ini ya enggak bisa, berarti khusus. Umpamanya saya wudhu untuk memegang mushaf berarti enggak boleh untuk yang lainnya. Jadi kalau niat itu jangan ditakyin. Contoh gini, aku ono wong sembahyang ingin aku sholat dadi makmume cak imam, ternyata imamnya duduk cak imam, ya, batal karena dia mentakyin niatnya. Wis niate usolli fardhu dzuhri makmuman ngono ae, gak usah dijelangno makmuman nang si fulan. Kalau terjadi, justru kalau ditakyin terjadi kekeliruan, nah ini fatal. Boleh tapi kudu bener. Makanya kalau umpama wakaf gitu ya, ini wakaf untuk umat atau wakaf ini untuk berarti sapa ae gawe oleh. Tapi lah ditakyin ini wakaf khusus untuk masjid, berarti ku digawa metu haram, enggak boleh. Karena wakaf ini dikhususkan untuk masjid karena sudah ditakyin di apa namanya? Dikhususkan gitu. Jenengan ngomong iki wedhusku tak gawe kurban, meneh sampean gawe akikah gak oleh. Karena sampean sudah mentakyin iki wedhus iki koyo nazar iki tak gawe kurban. Makanya apa ya? Kalau memang kita ndak apa namanya? Ndak benar-benar niat itu ndak usah terlalu diperinci. Kalau diperinci kalau nggak benar malah keliru. Sholat ya makmuman ngono ae. Gak usah didelok aku niat makmum nang gone wong iki, wong jenenge iki. Nanti ada ini. Jadi apa namanya? Tapi kalau ya boleh dibenarkan. Wonten malih pertanyaan. Sudah paham ya? Nggih. Nggih, monggo. Benar apa enggak? Nggih, monggo. Nggih. Maksudnya beberapa sujud itu apa maksudnya sekali satu derajat itu bagaimana? Sing pundi? Yang Fi'lu mad. Terus itu meskipun dalam beberapa sujud itu maksudnya apa? Makanya satu derajat kan tidak berdoa. Oh. Mak, mboten niku mboten ngoten. Walau min ba'dil wujuh niku nggih. Walaupun sebagian saja. Itu maksudnya sebagian itu ada toharoh tapi tidak sempurna seperti toharoh wudu gitu loh. Contohnya apa? Tayamum. Tayamum itu kan ndak apa namanya? Ndak sempurna. Jadi tayamum itu kan ndak sempurna. Tapi kalau wudu kan harus lengkap sampai kaki juga. Nah, maksudnya itu ada toharo. Ini kan pengertian toharo itu apa? Toharo itu adalah melakukan segala sesuatu yang membolehkan untuk apa gitu. Kalau memang sholat ya berarti sah untuk melakukan sholat. Kalau mau memegang mushaf ya sah untuknya. Tatawaqaf wal ibaha walau min ba'dil wujuh, walaupun ada sebagian toharoh itu tidak sempurna. Seperti apa? Masuk di dalam pengertian ini adalah tayamum. Au sawabun mujarrad, ada toharoh itu enggak untuk melakukan kewajiban, hanya mencari pahala. Apa contohnya? Yaitu tadi basuhan 2 kali, basuhan 3 kali, atau memperbarui wudu. Makanya kula wau sanjang ngene iki lak gak dicatet ya angel wong, karena ini kan ru'usul masail, ini kan pengertian itu kan karepe ulama itu gampang no, wis gak tak dawak-dawakno
sak seret ae tapi awakmu iso memahami, ya, seperti bisa memahami. Nah, jadi memang sangat, jadi ulama membuat pengertian itu memang nggak seperwincin, memang dibuat sesederhana mungkin, tapi bisa dipahami. Jadi nggak nanti ditanya apa toharo itu. Toharo menurut bahasa itu adalah membersihkan kotoran, baik kotoran secara dohir seperti ketok ono najis, atau kotoran secara batin seperti kebersihan hati. Itu kan gak ketok. Ya, sing iso ngresiki ati ku gak iso wong liya, mesti awake dhewe. Gak iso sampean nganu. Kecuali lak njaluk tolong, maksudnya gini, ya apa sih carane ngresiki ati? Tapi tetap yang bisa membersihkan adalah dirinya sendiri. Makanya kalau ngaji bab tasawuf itu jangan untuk menilai orang, karena ini urusan hati, ini urusan masing-masing. Makanya gak dibahas yang masalah kalau uyub ini gak dibahas secara detail. Nanti itu pembahasannya di ilmu tasawuf. Jadi kalau kita membahas amrodul qalb umpamanya, penyakit-penyakit hati, itu nggak boleh kita menggunakannya untuk orang lain, nggak oleh. Itu kalau sudah membahas tentang hati, itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Gak iso awake dhewe ngomong wong iki sombong, wong iki seneng pamer, wong iki niate elek, gak ono. Makanya Rasulullah SAW walaupun di antara sahabat-sahabatnya itu orang sing munafik, itu nggak berani Rasulullah langsung iki wong munafik, iki enggak, karena dohirnya dia tetap muslim. Karena apa? Karena hukum di dalam dunia nahnu nahkum bid-dawahir wallahu yahkum bis-sarair. Artinya apa? Manusia itu hanya bisa menghukum yang dohir-dohir saja. Masuk jenengan wong apik, seorang wali, wong soleh, tapi lan jenengan terbukti saiki ngesak sabu-sabu, ya wis kena sampean. Bah iku aku difitnah wis gak iso. Karena bukti sudah ada. Lah itu hukum dunia. Tapi lah hukum akhirat yo beda, Pak. Makanya mohon maaf, bukan berarti yang sekarang dihukum untuk penjara itu wong sing salah. Karena hukum dunia ya sesuai dengan yang tampak. Masih cak imam wis tobat wong apik, ternyata ono wong wedok mrene ngomong aku mari dizinai ya tetep anu buktine ndi ngene wis kena wis aku gak nglakoni ngene wis gak iso. Buktine wis ana. Ya. Videone lengkap. Ya, jadi gak iso. Nahnu nahkum bid-dawahir. Jadi dalam peradilan dunia itu yang dipakai patokan, setiap orang yang menuduh harus punya bukti, setiap orang yang dituduh harus berani bersumpah. Iku wis jadi yang di rumus nang donya iku ngono. Lah lek sampean ngarani aku HP iki iku nggenku, sampean iso buktekno enggak? Gak iso buktekno, gak wis aku yakin wis iku nggenku. Yakin tok, gak ada buktine. Ya ditolak oleh pengadilan, gak mungkin. Tapi lah dengan bukti-bukti ini wis gak iso nolak dan berani bersumpah dan wis habis sudah. Jadi sekali lagi kita harus bisa membedakan hukum dunia dengan hukum akhirat atau masalah hati. Jadi lah masalah hati wong iki munafik, wong iki atine elek, penting dohire ae. Artinya dohire lak wong gelem ngaji ya wis wong apik ngono ae. Aja atik diarani wong iki ngaji iki golek yo iku mata-mata, iki golek mangan, iki sing pikirane cek diarani wong riya. Iku gak oleh, menilai orang seperti itu gak boleh. Ketika orang sudah datang di majelis, ojo menuduh teman ini melakukan suudon lah bahasanya. Lah kan awake dhewe kadang ngono, mbek koncone ae kadang iki gak niat anu iki.
Padahal itu yang berhak menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Gak oleh. Pokoknya doire wong iku nang majelis ilmu iku wis wong apik. Kita nggak berhak justifikasi mengatakan iki karena ini. Cara wong iki anjir bener-bener munafik mata-mata urusane mbek Gusti Allah. Kita ndak boleh. Tapi kalau waspada ya ono butuhannya. Gak kabeh wong iku terus di husnudoni ya. Sampeyan mau kenal wong nang terminal merong ngene sampeyan husnudon ae ya gak bener ya. Jadi tetap kewaspadaan harus ada. Alhamdulillah pun wonten sing tanglet seneng. Ada lagi. Cek luwe paham nggih monggo. Apakah yang dimaksud dengan tohara itu adalah tujuan untuk membersihkan kotoran, baik kotoran lahir, lahir itu berarti karena najis, atau yang kotoran badan ini maksudnya itu hadas? Oh enggak. Jadi kalau hadas ini masih pembahasan dohir. Karena nanti dibahas di fikih. Cuman ada istilahnya itu ada istilahnya status. Jadi hadas itu status seseorang. Status seseorang tapi mempengaruhi hukum. Jadi saya ndak tahu iki Ferry iki statusnya masih perjaka atau budak ya kan, atau sudah menikah. Itu kan status. Kita nggak bisa status itu dilihat teko wajahnya masuk roh. Seperti orang iki duwe wudu gak duwe wudu sapa sing roh? Itu abstrak. Tapi status ini bisa dihilangkan dengan melakukan toharo ini. Ketika ini statusnya tidak punya wudhu, nanti setelah wudhu statusnya sudah berubah. Ketika Mas Ferry ini sudah menikah, kok melakukan zina berarti hukumannya rajam. Tapi ketika Mas Ferry ini masih perjaka, melakukan zina kan dijelit, kan beda. Itu kan tekok status dong, padahal podo. Jadi ada nanti hukum status itu. Nah ini bukan masuk dalam pembahasan tasawuf, enggak. Ini masih pembahasan syariat. Jadi ada hadas, ada khobas. Khobas itu najis, kalau hadas ini sesuatu yang abstrak lah, gak ketok, tapi menjadi status seseorang. Siapa yang tahu ya awake dhewe. Saya kan nggak bisa menilai iki gorong mandi junub iki wis aku iso ae sing rene iki mari anu gorong adus ya iso ae gak ero ya. Kecuali lah iki koyo ane gorong adus iki wis melok rene. Lah ana wong sing iso ngwasno ngono wae iku hebat berarti. Iya. Junub melok ngaji. Ya. Ada lagi. Iki cek gak anu, biar paham betul masalah masih dalam ta'rif ini, pengertian ini. Ya, monggo. Kalau ada negatif orang kita tidak tahu itu juga. Kalau tidak tahu itu kalau kita mengeluarkan itu harus ulang. Kalau apa? Batal. Oh, nggih. Oh, nggih. Jadi makanya kalau kula sanjang kita harus bisa iki ku timbangannya pakai syariat atau pakai tasawuf. Ketika kita memakai hukum syariat ya sudah, kita seudon dengan orang nggak membatalkan wudhu, wong nggak melok anu syariatnya ndak ada, termasuk membatalkan wudhu berbohong ya nggak ono, termasuk membatalkan wudhu ngintip wong ngadus nggak ada ya. Karena itu bukan masuk dalam tataran ilmu syariat gitu loh. Nah, tapi nanti berpengaruhnya Pak, nanti diterimanya atau tidaknya
khusyuk atau tidaknya. Jadi makanya ulama dulu itu mengatakan siapa yang wudunya khusyuk insya Allah sholatnya khusyuk. Wudunya gak khusyuk, sholatnya gak khusyuk. Jadi ada nilai ini. Kan khusyuk ini nggak masuk dalam rukun sholat. Nggak ono seandainya rukun sholat itu ono khusyuk paling gak sakabeh sembayangnya ya. Padahal Imam Ghazali masukkan rukun sholat itu wudu khusyuk. Jadi itu kan makanya kita harus bisa memilah. Jadi kalau kita kepingin ibadah kita sempurna, kita selesaikan urusan hissi dan maknawinya. Kalau kepingin ibadah itu benar-benar nikmat, makanya ibadah itu ada ininya Pak, ada asarnya, ada buahnya. Kenapa sih saya ngaji bertahun-tahun kok puwancet, iso ae iku mau Pak. Ngaji mak angger teko, gak ono niat hati yang bersih, gak ada niat yang baik, gak ada gak ada pengaruh. Makanya setiap ibadah, setiap melakukan sesuatu itu kalau punya pengaruh berarti ini memang dilaksanakan dengan sempurna. Jadi makanya dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar kan gitu. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan tapi nyatanya loh akeh wong sembahyang tapi itu kan berarti kan dipertanyakan sholatnya. Paling sembahyangnya pokoke sholat, nggak memperhatikan kebersihan hati. Jadi makanya sampai dikatakan hati itu ibarat teko Pak. Artinya resik metu mesti api, mesti mempunyai dampak baik. Nah ini yang paling wangel Pak, belajar itu urusan hati. Usulan syariat ini yo angel cuman kan cek kena dipelajari. Kalau hati ini butuh riyadhah. Makanya kita belajar ini kita soundingkan antara ilmu syariat dengan ilmu tasawuf. Dan ulama-ulama dulu memang seperti itu. Kalau kita baca kitab Sulam Taufik ya itu kan kok bab-bab muri masalah kebersihan hati. Karena berpengaruhnya apa? Ibadah itu nggak cukup melaksanakan kewajiban Pak, tapi mempunyai dampak kebaikan kepada dirinya sendiri. Wis ibadah jenengan sesuai syariat, ibadah jenengan sesuai hakikat, sesuai ilmu tasawuf, mesti menghasilkan cara berbuah. Makanya sempat disinggung hadis Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin, akeh wong poso mak oleh lesu tok, oleh gak oleh ganjaran. Banyak orang sholat hanya dapat capeknya, ndak ono ini. Tapi menurut syariat ya maksudnya sudah kewajiban wis hilang. Tapi ya secara wis lolos lah. Tapi hasilnya itu gak ono. Ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ajibtu liman yatatahhar kulla yaum khamsi marrat fi jasadi wa la yutahharu qalbu. Saya heran orang yang setiap hari mandi sehari 5 kali jasate. Mestine iku lak didusi jasate. Iku kan resik. Tapi wala yutahharu qalbu. Tapi gak iso resik atine. Jadi ini koyok nyindir wong sholat, wong wudu itu hanya sekedar melaksanakan syariatnya toh. Jadi gak bisa padahal maksudnya Allah mensyariatkan. Jadi ada syariat di dalam syariat itu ada hakikat gitu loh. Sebetulnya hakikatnya wudu itu adalah membersihkan diri, baik dari yang tadi itu yang kasat mata atau yang memang tidak kasat mata. Jadi ini hadisnya itu kalau orang normalnya wong adus sedina ping 5 atau cuci muka 5 kali otomatis kan wajahnya
bersih, berseni, glowing. Nah. Jadi toharoh dibagi dua, ada toharoh hissiyah atau toharoh maknawiyah. Nah ini toharoh hissiyah yaitu tadi dengan wudu, dengan tayamum. Tapi ada toharoh yang sangat penting juga harusnya kita perhatikan, yaitu toharoh maknawiyah secara maknawi. Atau disebut dengan toharotul qalb, kebersihan apa? Hati. Ini takrif diambil dari kitab ini apa namanya, Yaqutun Nafis. Nanti ada takrif-takrif di kitab-kitab yang lain. Ada yang memberi takrif raful hadas au izalatil khobat, menghilangkan hadas atau membersihkan najis. Au fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi banyak ya istilahnya toharo itu. Di samping untuk sholat ada tawaf, ya, ada untuk memegang mushaf atau menyentuh mushaf, membawa mushaf. Ya. Ini juga harus membutuhkan toharo. Ada toharo khos yang saya katakan tadi, walau min ba'dil wuju, seperti tayamum. Jadi tayamum ini ibarat toharo itu toharo yang apa, pengganti ya. Makanya kalau tayamum itu tidak boleh untuk 2 kali sholat fardu. Nah, sunnah boleh. Jadi ada aturan sendiri, nanti dibahas di bab tayamum itu, melaksanakan menunggu masuknya waktu. Terus toharo ini hanya berlaku 1 kali sholat fardu. Jadi kalau maghrib tayamum, berarti isya wajib tayamum lagi. Cara ngono berlaku hanya 1 kali. Tapi kalau mau sholat sunnah silakan. Tapi fardu hanya berlaku 1 kali. Karena disebut toharo dhaifah. Tayamum itu adalah toharo yang lemah. Jadi seandainya kita dalam kondisi-kondisi tertentu, kita cukup hanya membasuh 1 kali basuhan saja. Karena itu yang hanya basuhan yang wajib. Contoh ono banyu terbatas, koncone akeh, ojo terus iki sunah ping 3. Nah, iya, tapi iki kan apa namanya, iya, saya kayak mohon maaf ketika kita dalam acara haul atau acara apa, kadang kan antri dawa. Ono wong antri dawa wae tibake wudune ngamalno sunah-sunah sing kuwi iki kan njaluk di iya iki ya apa karepe wong ini ya. Memang sunahnya kalau umpamanya setelah kencing itu harus wudu, harus gini. Tapi kan lihat kondisi. Kadang ada orang melaksanakan sunnah tapi tidak melihat kondisi. Wong iki wis antri dawa ngene tibake ono enak-enak ngamalno sunnah. Ya, itu makanya penting kita ketika orang itu punya ilmu itu melakukan sesuatu itu bijak gitu loh. Kalau beda dengan orang yang nggak punya ilmu, menganggap itu iki yo kudu harus ini. Padahal itu kesunahan.
Sedangkan menghormati orang itu kewajiban. Jadi jangan ya, istilahnya harus bisa menimbang-nimbang kalau melakukan sesuatu kesunahan. Jadi sunnah itu ada tempatnya, itu loh maksudnya. Ono mari maca kitab min sunanihi sallallahu alaihi wasallam natful ibti, jabut bulu ketiak nang majelis ilmu lapo iki sunai kan gak duwe adab ya ono sing ngono iku ono. Jadi lho iki ya sunah tapi ono nggone, maksudnya itu semua itu harus punya ada tempatnya. Aja kuwabe digepuk nglakoni sunah. Ya gitu. Jadi al-wudu al-mujaddid yahsulu bi mujarradi thawab faqat. Kalau memang kita tidak butuh tajdidul wudu ya sudah, kita tidak usah tajdidul wudu. Ngono lho maksudnya. Gak usah memaksa. Wis waktune mepet. Aku tak wudu iki sunah iki kan waktune iki lho sunah tajdid. Karena apa? Karena dia hadasnya sudah hilang, artinya sudah tidak punya kewajiban. Begitu juga basuhan pertama dan kedua itu hanya berniat untuk mencari pahala. Cara ngono bukan untuk melakukan kewajibannya. Karena basuhan pertama itu sudah mencukupi untuk melakukan kewajiban. Cara ngono wis cukup, basuh pertama itu cukup. Cara ngono bojo siji iki wis cukup. Aja golek perkara. Nah, iki. Tapi lah gak cukup ya gak apa-apa. Loh iki ono banyak lah ngene-ngene. Yang banyaknya dilakukan wudu itu kan kadang itu dibasuh atasnya saja. Maksudnya Orang wudu dibasuh atasnya maksudnya? kaki, untuk kaki. Saya kan kaki. Nah, yang dimaksud wudu yang sempurna yang dihitung satu kan sunnah 3 kali. Dihitung sempurna wudu 1 kali hitungannya yang seperti. Ya yang sempurna. Ketika dibasuh secara sempurna, mulai basuh kaki sampai mata kaki, maka dihitung 1 kali basuhan. Lah cek pucuk edok ya gorong dihitung siji. Ya kabeh semua. Iya, baru dihitung 1. Makanya yang baik wudu, contoh basuh muka ya, jangan diangkat dulu tangannya sebelum basuhan ini rata. Karena kalau sudah diangkat, apalagi kita mengambil mengambil di bak atau yang air yang kurang dari 2 kolah, ini otomatis kalau sudah terangkat kita ini mustakmal sudah. Sisa yang terlepas ini sudah menjadi mustakmal. Tapi kalau kita ngambil air, ya mesti cebok di tangan gitu, terus diratakno, jangan dilepas, diratakan ya, sampai rata, itu cukup. Itu sudah cukup. Ini kalau memang dalam kondisi iya cara ngono mepet. Tapi kalau wudu nuk keran ya tambah enak ya. Ya, karena kalau di Indonesia itu urusan air itu sudah, tapi lan jenengan nggone Arab wudu kok kaya apa berlek iya itu dobrak namanya. Nang kono iku harga air lebih mahal daripada bensin. Berarti apa sebenarnya? Kalau yang banyak dilakukan orang banyak keliru itu posisi pada kaki. Iya, memang paling sulit. Harus sempurna. Kaki, atas, belakang harus. Iya, yes. Kalau bisa dikosok. Makanya sunnah dalam wudu itu duduk atau dipancikno nang dhuwur. Makanya kalau masjid ini kan ada panciane iku gunane digawe
ngosoi. Ojo sikil mak di. Nah ya. Di basuhan sempurna. Nggih, monggo. Aku coba air. Sholat tanpa wudhu dan tayamum nomor sah kondisi darurat. Sah, tapi wajib qadha, wajib ngulang. Jadi ada sholat namanya hurmatul waqt. Ketika jenengan lunga pas ngebis ngono ya, terus mari ngono nak baju najis. Ana iki apa iki anu gak ana waktu wis mepet. Akhirnya ada namanya sholat li hurmatil waqti. Gak memenuhi syarat. Ya sembahyang aja tetap sembahyang, tapi nanti setelah kondisi itu nanti ngodok. Gak ana istilah wis gak sholat wis iki aku kelambiku najis kabeh. Iku sing salah. Ada orang seperti itu, gak sembahyang kok ae lak wis nang omah. Salah. Salat to sak isoe. Mbah najis, mbah sarunge bolong, mbah ngene ya. Tetap sholat. Karena sholat ini satu-satunya perintah yang gak iso dinyang. Nanti seandainya mohon maaf jenengan gurung sampai ngodok tapi wis dicabut nyawone, sampean tetap dikatakan orang yang melakukan sholat. Itu jagane ngono iku lho jagane. Jadi karena kondisi kita ojo ngono biyen iku perang ae dikongkon sholat kok. Perang iki dalam kondisi kecamuk iki lho. Sholat iki apa? Wis pokok niat sholat, mbok ambek melayu, mbok ambek mencolot, mbok ambek nangkis ya. Karena satu-satunya anu itu enggak bisa ditawar itu ya sholat selama orang masih punya akal ya. Kecuali lah iya kan duwe akal. Ya apa meneh kan duwe akal. Jadi selama masih ada akal sehat, kondisi apapun sholat wajib dilaksanakan. Tapi semampunya. Makanya ada aturan sholat khauf. Jadi sholat itu gak memenuhi rukun apa sembahyang kok ngono ya. Tapi dalam kondisi darurat. Waktu wis mepet, kalau kita tidak sholat hilang. Makanya saya wanti-wanti, meskipun santri yang di sini, pokoknya lah anjene keturun apa, ojo ninggalno sholat, tetap sholat. Masuk subuh jam 10, subuh jam 09 sembahyang, ojo sampai ninggalno sholat. Iya, ono nek kene yo jam 12 e ono. Iya. Karena sholat iki sing ibadah sing gak kena ditawar, Nah iya. Jadi pokok jangan sampai meninggalkan sholat. Sembuh apa anu ini. Ya napa? Jadi kita darurat boleh melakukan sholat. Tapi itu maksudnya apa enggak bisa dulu? Ya tetep jenenge lah gak berusaha gak darurat jenenge. Darurat itu kan sudah melakukan upaya terus gak ono itu namanya darurat. Gak lapo-lapo terus ngomong ini darurat ya. Umpama kita alasan najis padahal kono masjid disiapno sarung ya, tapi ngomongnya darurat ya kan gak boleh. Jenenge anu ya semuanya harus ono ikhtiare dulu. Bahkan dalam tayamum itu dibolehkan kalau nggak ada air harus mencari dulu. Nggak terus langsung omang ini sanyune mati tayamum. Ayo gak oleh, golek ose banyu ngalor ngidul kono. Lah jenenge sak kampung ngono gak ono banyu baru sampean tayamum. Takon langsung darurat. Takon sih. Mana kafe tak bisa mendewe.
Supirnya kemudian atau siapa yang dilarung gitu. Sudah enggak ada sih takut neng. Cukup dulu ya. Ini sampai dia ngenangen ya. Jadi besok kalau ngaji lah iso nggawa iya cek gak bolak-balik. Mesti san pinter ngono lho ya. Semoga bermanfaat. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna la nadha asrafna wa tub alaina taubatan silli kulli haubat wastur lana al-aurati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi idza taqasi suhbi walhamdulil ilahi bil bati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.